Pemirsa, penjemputan paksa jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat kembali terjadi. Kali ini pihak rumah sakit dan kepolisian berhasil meredam emosi warga dan mencapai kesepakatan bersama. Sejumlah warga desa Tegalwaru, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat bersitegang dengan pihak kepolisian di depan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Warga berusaha menerobos masuk ke kamar jenazah untuk mengambil jenazah warga mereka. Aparat Polres Kota Mataram pun menghalau upaya warga tersebut. Mereka tidak terima warga mereka yang meninggal dunia di rumah sakit dinyatakan meninggal karena COVID-19. Menurut warga, pasien telah lama mengalami gagal ginjal sehingga tak yakin pasien meninggal karena infeksi virus corona. Setelah negosiasi cukup lama, akhirnya tim medis rumah sakit dan pihak kepolisian menyerahkan jenazah korban dengan syarat seluruh proses pemakaman harus mematuhi protokol COVID-19. Langkah ini diambil untuk menghindari perebutan paksa jenazah dari rumah sakit. Bukan menghalangi, tetapi kami ingin menyelamatkan, ya kan? Jangan sampai tertular dan banyak lagi yang katakanlah terpapar jadi positif COVID. Sekali lagi, tolong masyarakat luas, terutama provinsi NTB, ya kan sudah ada satu kali dan barusan tadi ada riak, tapi sudah ada pengertian. Kita berupaya untuk meluruskan, jadi harus paham. Jenazah kemudian dibawa dengan ambulan desa yang dibawa warga ke desa asalnya untuk dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, Rahmatul Kautsar, TV One mengabarkan. Ya, sebenarnya seperti apa kronologis pengambilan paksa jenazah yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat? Kami sudah terhubung dengan Kapolresta Mataram, Kombes Pol Guntur Herdi Trianto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Guntur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sofyan. Ya, kronologisnya seperti, alhamdulillah sehat, semoga Pak Guntur juga begitu, Pak. Alhamdulillah. Ya. Bisa diceritakan Pak, kronologis dari pengambilan paksa jenazah COVID-19 di Mataram ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Sofyan. Sebelumnya perlu kami klarifikasi bahwa kejadian di Mataram ini urusan RSUD tadi pagi itu sebenarnya bukan penjemputan paksa, tapi upaya masyarakat dari warga desa Tegalwaru, Kecamatan Labuan Api, Kabupaten Lombok Barat yang ingin mengambil jenazah. Yang menurut mereka ini tidak mungkin masuk kategori sebagai pasien COVID positif. Oke. Memang betul apa yang disampaikan Mas Sofyan tadi sekitar pukul 07.30 ya, ada kelompok massa yang mencoba mengambil paksa jenazah. Namun sebelumnya sesuai dengan SOP yang ada bahwa kami di Mataram ini sudah menerapkan SOP itu tersendiri bahwa di rumah sakit untuk mengantisipasi hal yang sama seperti itu kami sudah siapkan personil. Jadi begitu masyarakat datang kurang lebih 08.30 kami sudah bisa menghadang mereka dan kami pun langsung melakukan negosiasi. Awalnya dengan pihak keluarga. Nah, kemudian sekitar 07.40 datang masa tambahan. Kami coba lakukan negosiasi, tapi tetap mereka bersikeras untuk mengambil jenazah. Akhirnya dengan personel yang ada kami sampaikan kepada masyarakat yang ingin memaksakan kehendak tersebut bahwa ini perbuatan melanggar ataupun melakukan tindak pidana dengan konsekuensi yang jelas. Ini sudah kami jelaskan pada masyarakat. Nah, sebagian masyarakat memahami, termasuk kami sampaikan juga dengan pihak rumah sakit, kenapa masyarakat yang terpapar positif ini harus dilakukan dengan cara protokol COVID-19. Kami sampaikan. Sebagian masyarakat memahami dan sebagian lagi bersikeras. Akhirnya kami coba
melakukan himbauan sambil mendorong masyarakat yang ada keluar untuk kembali. Dan alhamdulillah hasil negosiasi masyarakat kembali bubar dan kami coba negosiasi dengan keluarga almarhum dan beberapa kepala desa untuk menindaklanjuti bagaimana tindak lanjut daripada jenazah itu sendiri. Akhirnya tetap kita sepakati bekerja dengan rumah sakit, pemakaman maupun persemayaman jenazah ini tetap dilakukan secara protokol, harus menggunakan ambulan dan kita lakukan pengawalan. Ya. Kalau ini tidak mau, tidak akan kami kasih. Dan kami akan melakukan tindakan tegas apabila masyarakat tetap memaksa. Tapi alhamdulillah Mas Sofian di lapangan tadi masyarakat yang ramai itu sudah kembali dan keluarga. Jenazah kami bawa dengan ambulan lengkap dengan pengawalan dari personil lantas dan sabara. Ini untuk mengantisipasi apabila tengah jalan ada pengambilan paksa di dalam mobil ambulan. Ya, itu dia. Nah, ini alhamdulillah sampai lokasi jenazah aman terkendali. Dan situasi pun alhamdulillah kami laporkan setelah kejadian juga terlihat situasi yang sangat kondusif dan tidak ada permasalahan lagi. Sekian Mas Sofian. Baik, artinya ada pengawalan Pak ya semenjak dari rumah sakit menuju ke TPU, tempat pemakaman tersebut, ada pengawalan terus dari pihak kepolisian begitu Pak Guntur ya? Ada. Baik. Jadi ini kami tegaskan kepada masyarakat, tidak ada melakukan tindakan-tindakan kriminalitas ataupun pemaksaan. Ya. Di situ jelas dalam KUHP baik pasal 211, 213, 212, 214, 160 KUHP sudah sampaikan kepada masyarakat. Ya. Silakan memaksakan, tapi resikonya Anda akan berhadapan dengan sanksi hukum. Alhamdulillah masyarakat sebagian besar memahami dan dengan personil yang ada kita dorong masyarakat untuk himbau terus keluar dan akhirnya masyarakat bisa keluar sehingga jenazah bisa kita bawa dengan menggunakan protokol dengan pihak medis dan masyarakat yang ingin menyemayamkan jenazah juga kita bekali dengan APD lengkap sebanyak kalau tidak salah sebanyak 10 unit yang diberikan kepada pihak medis. Informasi terakhir pun dari Kabupaten Lobak sendiri sudah dinegosiasikan di sana agar pemakaman tetap menggunakan protokol kesehatan. Ini untuk antisipasi terjadinya penyebaran baru, Mas Sofian. Demikian, Mas Sofian. Tapi sebelumnya apakah sudah ada komunikasi Pak dari pihak rumah sakit ke pihak keluarga jenazah bahwa jenazah ini dipastikan terkonfirmasi COVID-19 sehingga pemakamannya, pemulasarannya menggunakan protokol kesehatan sehingga tidak ada penjemputan paksa begitu. Apakah sudah ada komunikasi dari pihak rumah sakit ke pihak keluarga? Betul, ya. Jadi kamu sampaikan hasil kami koordinasi dengan pihak rumah sakit bahwa setiap pasien yang masuk rumah sakit ini diwajibkan untuk menandatangani pernyataan. Apabila pasien tersebut hasil pemeriksaan awal memang terkontaminasi ataupun tertular COVID-19, ini resikonya penanggulangan pasien baik perawatan, apalagi kalau seandainya tidak hal yang diduga meninggal, ini harus melalui protokol penanganan COVID-19. Ini pun sudah demikian sudah dilakukan. Bahkan keluarga pun termasuk beberapa tokoh dari masyarakat Labu Api itu sendiri sudah menandatangani surat pernyataan tersebut. Demikian Mas Sofian. Baik, terima kasih Kombes Pol Guntur Herdi Trianto selaku Kapolresta Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.